Nah, terus tiba-tiba ngechat seperti ini, guys. Nanya, apa bedanya Mbah ini sama ibunya Jejen? Tapi kenapa ibunya Jejen belum ada kejelasan? Mau dilanjut atau enggaknya? Di mana letak kesalahan kami sehingga sampai saat ini masih nunggu dan nunggu? Kata keluarga Jejen kan ada hasil dari konten YouTube tentang Jejen. Sampai di mana dan mau gimana endingnya? Boleh dijelasin, Bu? Saya juga minta maaf sama Teh Novi. Enggak, saya jujur kesinggung banget loh, Bu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini sekarang aku dari Jakarta mau on the way langsung ke Garut. Jadi emang kemarin niatnya kita mau ke Garut ya Nat, karena ada satu dan lain hal, halangan, dan itu urgent. Jadi kita putusin nanti dulu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu apa gitu. Nah terus ini saya dapat chat dari salah satu relawan yang kemarin sempat bantu mengenai Jejen. Jejen adalah ODGJ yang waktu itu kita mau tangani bersama dinas sosial dan mau kita bantu juga kondisi ibunya. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp via Nadia bilang seperti ini. Jadi waktu itu ada vlog kita mengenai Mbah Murti. Mbah Murti itu adalah lansia yang tinggal sebatang kara, ya harus dinat ya, sebatang kara karena anak kandungnya sudah tidak peduli dan tidak mau bertemu lagi sama Mbah Murti, bahkan mengurusnya ya gitu. Terus ada anak angkatnya, tetapi anak angkatnya pun tidak tinggal bersama Mbah Murti gitu. Nah terus tiba-tiba ngechat seperti ini guys. Sambil aku bacain ya. Apa bedanya Mbah ini sama ibunya Jejen? Tapi kenapa ibunya Jejen belum ada kejelasan mau dilanjut atau enggaknya? Di mana letak kesalahan kami sehingga sampai saat ini nunggu dan nunggu? Kata keluarga Jejen kan ada hasil dari konten YouTube tentang Jejen. Sampai di mana dan mau gimana endingnya? Oke guys. Jadi aku pas dengar kayak gini tuh agak-agak ngerasa kecewa sekali ya. Yang pertama aku jelaskan, apa bedanya Jejen sama Mbah Murti? Jelas berbeda. Jejen ini orang tuanya masih punya anak yang ternyata anaknya 4. Betul ya Nat? Anaknya 4 dan salah satunya Jejen. Jadi Jejen masih punya kakak atau adik, yang jelas anaknya itu 4. Yang seharusnya ya, di notes ya, dirawat oleh anak-anaknya tanpa adanya alasan. Dan yang kedua, saya bukan dinas sosial atau saya bukan kerja di pemerintah. Namanya juga saya relawan, ya. Dan saya pun tidak didonasikan atau tidak dibantu oleh pemerintah, guys. Jadi tolong ya, minta tolong boleh sama kita. Tapi ya mbok tolong dipikir kata-katanya gitu. Kecuali kita disubsidi, dibayarin sama pemerintah untuk bantu orang, oke lah. Ya, saya juga punya keterbatasan dalam membantu. Jangan seolah-olah semua dilempar ke saya. Dan yang ketiga, pada saat kita ke Garut, kita hanya mau handle tadinya Pak Jaya. Pak Jaya itu adalah orang yang tinggal di gunung. Terus kita ajak turun ke bawah, kita kontrakin rumah, kita siapkan semua keperluannya. Sampai bulanan dan tahunan biaya kontrakannya. Gitu. Dan itu pun maaf sekali ya, itu kan kita yang urus, bukan dari siapa-siapa, bukan dari aparat desa atau dari pemerintah gitu guys. Tapi tolong dong
jangan seolah-olah semua dilempar ke kita ya. Nah ini dibilang nunggu sampai kapan? Ya sabar gitu, karena buat saya pribadi saya tahu yang harus diprioritaskan atau yang tidak gitu. Dan saya ngerasa kayak kemarin-kemarin yang diprioritaskan, maaf ya, yang kanker payudara, terus yang kena tumor, terus yang benar-benar membutuhkan urgent banget. Oke, nah itu pun selama ada anaknya dan bisa dihandle sama anaknya, ya kenapa enggak dulu sama anaknya? Kenapa harus sama kita? Gitu. Jadi aku agak kecewa sih, namanya kita relawan di jalan kok kesannya jadi seperti itu kan gitu. Dan waktu itu kita handle Pak Jaya, terus relawan tersebut bilang ini ada lagi nih, ini ada lagi nih, ini kita handle semua itu pakai pribadi kita guys ya. Jadi tolong sekali lagi untuk yang minta tolong juga harus berpikir, jangan bilang nunggu dan nunggu. Kalau mau cepat minta tolong sama pemerintah, gimana respon pemerintah gitu. Jangan mau cepat responnya minta ke PNY, karena sekali lagi saya punya keterbatasan waktu, jarak, dan materi ya gitu. Kalau saya anak konglomerat, anak orang kaya, saya nggak masalah. Jadi saya agak gemes nih. Oke, kita langsung ke sana menuju ke lokasi dan mengklarifikasi ini semua ya, karena jujur saya agak kecewa dengan pernyataan tersebut dan kita mau selesaikan semuanya ya. Thank you guys. Oke guys, ini alhamdulillah kita udah sampai. Halo Pak. Gimana, sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yuk guys. Assalamualaikum. Sehat? Sehat alhamdulillah. Benar jangan ngawur. Yuk, assalamualaikum Bu. Bu. Pak, punten. Ya. Assalamualaikum Pak. Teh, kabar? Jaya? Sehat alhamdulillah. Gimana Pak Jaya, udah kerja? Gimana? Udah kerja? Sekarang udah bisa kerja. Udah bisa kerja? Iya. Serabutan ya? Ya, tapi belum sembuh total. Oh, belum sembuh total. Oke. Mana ibunya? Oke, alhamdulillah nih kita udah sampai Garut setelah dari Oktober kita datang ke sini 2 bulan lebih ya. Kita nggak ke sini. Oke Bu, tadi aku mau nanya perihal chat Ibu ke kita, itu maksudnya apa ya Bu? Yang mana? Yang tadi yang terakhir. Udah aku buka, udah aku tulis semua. Nanya, apa bedanya Mbah ini sama ibunya Jejen? Oh, iya. Tapi kenapa ibunya Jejen belum ada kejelasan? Iya. Mau dilanjut atau enggaknya? Iya. Di mana letak kesalahan kami sehingga sampai saat ini masih nunggu dan nunggu? Iya. Kata keluarga Jejen kan ada hasil dari konten YouTube tentang Jejen. Sampai di mana dan mau gimana endingnya? Boleh Iya. dijelasin Bu? Ini waktu itu ya saya tuh waktu itu kan Teh Novi bilangnya sehari 2 hari saya kesini lagi. Otomatis kan keluarga itu di situ ya itunya. Nah pas gitu terus anak kemarin udah berapa bulan itu kan saya nggak tahu nih gitu. Nah udah gitu keluarganya itu menanyakan, bahkan di situ itu keluarga itu gitu ya, keluarga seolah-olah sudah tidak percaya sama saya gitu ya. Oke, nih kita jelasin dulu ya Bu. Yang pertama, kalau Ibu udah nonton YouTube yang Ibu tanyain sama kita, ini Mbah Murti ini jelas berbeda dengan ibunya Jejen. Kenapa? Karena Mbah Murti ini tidak ada yang mengurus sebatang kara. Anak kandungnya itu tidak mau peduli ya, udah tidak peduli dan menelantarkan. Sedangkan anak angkatnya itu tidak tinggal di situ. Jelas berbeda case-nya ya Bu. Sedangkan ibunya Jejen jelas mempunyai anak berapa Bu? Nggak ada yang ngurus, terlantar. Iya, anaknya ada berapa? 4 sama Jejen. 4 sama. Berarti dia punya anak dong Bu, yang harusnya bertanggung jawab terhadap ibunya. Dan saya di sini relawan, bukan kerja di pemerintah Bu. Saya tidak digaji sama ibu, bener kan? Benar. Saya tidak digaji oleh pemerintah. Iya betul, cuma saya juga minta maaf sama Teh Novi. Enggak, saya ya, jujur karena- kesinggung banget loh Bu.
saya nih emang udah niatin dari kemarin mau ke sini, bener ya. Terus ada case masalah Lumajang. Buat saya prioritas Lumajang lah. Kenapa? Itu kan bencana alam. Apalagi saya mau mengevakuasi orang yang benar-benar membutuhkan bantuan saya. Gitu. Apalagi Mbak Dulaya itu kondisinya benar-benar terancam kondisi kejiwaannya. Saya juga waktu itu ngecek ya yang masalah di situ, ya udah kalau gitu beresin aja dulu. Cuman waktu itu karena dari desakan mungkin dari keluarganya apa dari warga di situ yang akhirnya saya ada sedikit gimana ya. Gini loh Bu, saya kan di sini sebenarnya orang luar dari sini ya. Kita juga alhamdulillah udah ada kerjasama sama Kabupaten Tegal Relawan, Simbah Sebatang Kara. Bukan cuma Tegal aja, Blitar, terus Kediri, semua kota lah alhamdulillah kita bersilaturahmi dengan baik, nggak pernah ada masalah sedikit pun. Tapi dengan adanya chat ini, jujur saya kesinggung sekali. Karena seolah-olah kita diburu-buru, terus seolah-olah harus cepat gitu. Sedangkan kita aja untuk waktu istirahat di rumah aja Bu, itu boro-boro Bu, sehari aja kita nggak istirahat. Kita berangkat pagi, pulang malam, pulang subuh dengan ibu chat seperti ini, kesannya jadi seperti apa ya? Sedangkan saya yang salah deh ya, maaf. Ini siapa? JJ-nya yang saya konfirmasi bahwa udah punya anak 4. Terus maaf sekali dari kemarin pun kita yang bertanggung jawab, bahkan aparat desa dan pemerintah aja tidak ada action sama sekali. Gitu, tapi bukan berarti semua digumper ke kita gitu loh Bu. Semua dilempar ke kita semua. Kecuali beda ceritanya saya ke Mensos, bener nggak? Kerja di kementerian atau saya kerja di pemerintahan, oke lah, saya bantu semuanya. Tapi kan ini saya relawan Bu. Keterbatasan jarak, jelas. Keterbatasan waktu, jelas. Dan materi juga. Gitu Bu. Jadi pas ibu chat gitu, saya tadi dari, mana lokasi kita? Dari Bekasi saya langsung ke sini, benar-benar mau langsung ketemu sama ibu. Ini menjelaskan maksudnya apa? Ya, terus mau nanya konten masalah JJ. Jadi keluarganya bilang ini, maaf ya teh, saya potong dulu katanya dari pihak sana tuh kan katanya ini masuk YouTube katanya gitu kan saya udah jelasin ke situ teh menanyakan hasilnya. Ya, saya udah jelasin ke keluarganya. Teh Novi itu walaupun gimana juga hasil konten itu nggak pernah diambil apa dimakan sama Teh Novi. Saya bilang gitu kan. Terus mau gimana juga pasti datang ke sini, cuman waktunya. Terus saya kan sama Mbak Nadia lagi di Lumajang, ya aja mudah-mudahan beresin dulu benar-benar sehat. Karena ada desakan itu Teh. Jadi setiap Teh jujur ya, setiap Teh lihat konten yang lain sakit gitu hati tuh, merasa gimana gitu Teh. Kenapa Bu? Karena tidak merasa diprioritaskan. Bukan, karena dari keluarganya udah ada bahasa seperti itu gitu Teh. Lah, jadi kenapa sekarang saya gini? Jelaskan juga. Kenapa nggak keluarganya yang mengurus? Sekarang kalau masalah ngomongin keuntungan di YouTube, saya untuk hapus video saya tidak akan masalah Bu. Hapus video itu nggak viral kok. AdSense berapa Gi? Tadi 3 juta. 3 juta. Oke, kita kalau masalah 3 juta kita mau kasihkan juga nggak masalah gitu. Dan kalau masalah ngomong penghasilan YouTube, sebelum saya angkat Pak Jaya, saya udah memberikan apa sama Pak Jaya? Tempat tinggal yang layak sekarang. Semua udah kita penuhin. Jadi jujur saya 3 bulan kesini, nggak kesini, terus mendapatkan chat seperti itu, saya ngerasa kayak, wah kok jadi kita dibebani dengan semuanya, sedangkan kita bukan aparat desa dan lain-lain. Tidak ada untuk membebani ke Teteh, cuman ada desakan dari keluarganya seperti itu. Ya saya udah jelaskan, terus keluarganya seperti itu yang akhirnya bahkan ibunya Jejen juga pernah menanyakan kapan mau kesini, kapan mau kesini lagi. Ya nanti tunggu aja, sabar gitu Teh. Saya udah bilang seperti itu gitu. Ya kan, tapi bukan semua dilemparkan ke kita Bu gitu loh. Oke, emang kita niat mau bawa JJ ke rumah sakit jiwa, bener nggak Bu? Iya. Tapi apakah itu suatu yang mendesak yang sehingga harus segera urgent hari itu juga? Kan tidak gitu. Sekarang udah mulai itu lagi Teh, pasar pakai motor gitu kan, udah tetangga tuh udah bener-bener. Iya Bu, saya paham. Gitu. Tapi maksudnya saya gini, apakah itu urgent seperti sakit kanker payudara, tumor testis dan lain-lain gitu Bu? Bukan. Nah itu loh Bu. Urgent gitu. Nah itu loh yang saya nggak habis pikir. Ibu dengan mengechat itu seolah-olah memojokkan kita, ngebuat kita jadi kayak
kok kita relawan kayak gini banget sih, jadi kayak ngerasa nggak dihargain gitu. Kita mati-matian loh Bu datang ke Garut, terus sampai kita bela-belain nginep, kita dapat konten berapa sih Bu? Maaf ya, ini bukan kita perhitungan, kita cuma dapat 2 video 2 hari. Kalau saya ke Jawa Tengah, saya ke Jawa Timur, udah dapat 5-6 per hari. Tapi saya nggak mikirin videonya berapa, yang penting saya lakuin ini total. Bisa punya tempat tinggal kayak gini, saya bisa bayar per tahun. Itu loh, jadi minta tolong banget nih ya. Saya juga baru kali ini sih ya di chat seperti ini, karena buat saya pribadi, saya Masya Allah nggak pernah ada masalah sama siapapun relawan yang selama ini bekerja sama dengan kita. Dan Alhamdulillah kayak kita di Kabupaten Tegal, kalau ada case, mereka menanyakan dulu sanggup apa enggak, bener nggak? Terus prioritas atau tidak, mendesak atau tidak, ditanyakan dulu. Jadi kayak satu persatu kita selesaikan, satu persatu kita selesaikan. Saya kan sekali lagi bukan Kemensos, ya Kementerian Sosial Republik Indonesia, atau saya bukan kerja di pemerintahan, DPR, anggota dewan. Saya cuman rakyat jelata, sama lah saya biasa. Tapi bukan berarti semua case atau masalah dilemparkan ke kita, betul ya? Gitu. Karena kayak kemarin aparat desa turun tangan aja, untuk menemani kita aja Bu, kita bersyukur loh Bu, alhamdulillah. Gitu, saya bersyukur alhamdulillah ditemenin walaupun tidak dibantu secara materi dan berlebihan ya. Gitu, saya yang bantu secara personal, saya nggak masalah gitu. Tapi dengan adanya kayak gini sih jujur, saya kecewa banget. Oke, ada titipan buat Pak Jaya, boleh diambil? Sekali lagi minta maaf ya Teh. Iya, nggak apa-apa. Kegelapan saya. Iya, nggak apa-apa. Saya kalau mungkin nanti ada masalah sama keluarganya siapa, Pak JJ, mau diselesaikan sama saya, ya boleh-boleh aja nanti setelah ini. Tapi jujur, saya kalau disuruh bantu, saya udah angkat tangan, saya nggak mau gitu. Tapi kalau disuruh hapus video dan saya menyerahkan hasil AdSense, nanti ada buktinya kok berapa nominal yang saya ganti semuanya gitu. Oke guys, ini kita tunggu ada titipan dari Coffee Lovers buat keluarga Pak Jaya. Oke, Pak Darsur. Nah, ini ada titipan Pak Jaya dari Coffee Lovers. Aku nggak tahu sih isinya apa, tapi namanya amanah kan harus kita sampein ya. Boleh dibuka? Ini untuk anaknya Pak Jaya katanya. Dibuka dulu sayang, dibuka. Ini terima kasih banyak untuk Coffee Lovers Indonesia. Dibuka dulu, sok. Terima kasih untuk Coffee Lovers yang udah kirim bantuan untuk Pak Jaya dan keluarga. Sekali lagi mohon maaf baru disampaikan karena yang tadi saya jelasin, saya terkendala waktu dan jarak, dan alhamdulillah Pak Jaya kan juga sehat-sehat aja. Saya pantau untuk by phone gimana keadaannya. Ini satu lagi Pak. Yang Jumadi yang mana? Oh, ini yang Jumadi ya sih. Sekolahnya ranking 1 ya katanya ya? Hah? Sekolahnya ranking 1. Sini sayang. Sekarang kelas berapa? Jadi sekarang kelas berapa? Kelas 7. Jadi yang belum sekolah yang 2 ini ya? Udah sekolah semua? Udah masuk sekolah? Ya udah, nanti kontrakannya saya bayarin ya, yang ke ibu yang itu kan nomor rekening biasa. Iya, yang itu ya. Oke. Oh, itu pakaian. Berapa bulan ini? Kenapa? 1 tahun Pak, per tahun. Berapa bulan? Tahunan? Per tahun Pak. Tahun. Iya. Kenapa Pak? Sebenarnya kalau maksud saya, Hah? jadi kalau kita cocok gitu kan, perundingan gitu kan. Hah? Dan saya pernah ngobrol-ngobrol saya kemarin, katanya kalau ada bahan, katanya ada material, Hah? boleh dan bisa nempatin di tanah desa gitu. Itu dari
Oh, oke. Di mana? Jadi Hah? tadi aja Saya di makan. dalam cari. Oh, oke. Ada, ikanannya udah ada. Maksud saya kan kalau lahan yang masih lebar kan bisa bikin kandang kambing gitu kan, bisa kambing gitu kan. Untuk kita olahraga gitu. Tanah desanya dari? Gimana? Tanah desa dari mana, Pak? Kalau tanah desa dari sini Kayak nggak desa. seberapa jauh dari sini. Oh, nggak sih. Cari Jadi masih tanah kosong, Pak? kosong. Tanah Iya, kosong. semua kan ditempatin bun. Hmm, Karena saya yang bingung saya nggak kebeli material gitu kan. oke. Kemarin kan dari Pak siapa? Dari Pak siapa bilang katanya kalau udah setahun nanti akan dibantu untuk kedepannya seperti apa? Lurah. Iya Pak Lurah. Jadi gimana Pak kalau masalah itu? Belum ada. Ini Belum ada Bu. Eh. Saya konfirmasi dulu ya. Terus saya kasih tahu suruh. itu kalau setahun ke sana saya nggak tahu Pak Lurah, cuma kemarin yang bikin surat-surat juga kami yang bikin semuanya. Terus hasilnya? Sampai sekarang belum ada. Ya kan terakhir ibu ya yang bilang ya katanya kalau udah setahun di sini nanti akan ada apa namanya kelanjutan dari Pak Lurah seperti apa. Tapi nggak lupa lagi saya kalau itu mah lupa. Hah? Nggak ngomong apa-apa itu saya. Soalnya nggak pernah ada omongan apa-apa sampai saat ini juga. Surat-surat. Bukannya Konfirmasi nggak ada. Cuman gini teh, ini inisiatif dari kita gitu ya. Daripada di sini untuk 1 tahun kata Pak Jaya gitu, mendingan gimana caranya yang sisa untuk kontrakan itu dijadikan untuk bangunan, karena di sini adik saya mau ngobrol ke Pak Lurah untuk menggunakan tanah carik gitu maksudnya. Itu terserah teteh gitu, kalau Penopinya setuju ya mungkin dia gitu ya Mang Jaya. Tapi itu juga bukan dari saya, Mang Jaya yang mau. Soalnya capek kan kalau pulang ke sana terus mau bikin ya saung-saung gitu di sini sambil etak kambing gitu. Lokasi cariknya di belakang dekat ya. iya. Tapi maaf itu mah Kampung kiri juga. Oh, masih di kampung sini. udah betah di sini Pak Jaya teh di kampung Kalau di sini. sini kan kalau Pak Jaya ini untuk bisa menernak kambing, kalau di sini kan lokasinya sempit, nggak ada. Kalau di sana dia rumah bubuk, bukan kayaknya Bu mendingan biarin rumah bubuk, nggak kontrak tapi bisa biara ayam, bebek, apa. Tapi Pak Lurah itu mau bantu. Oke, jadi Pak Lurahnya mau bantu atau gimana Pak? Kalau orangnya sih, saya belum ngobrol, pikir kan nggak tahu, nggak datang. Kalau datang saya ke sini kan nggak ada. Saya kan dulu nggak ada, ini nggak ikut lah gitu. Cuman sekarang katanya daripada Mang Jaya ngontrak kan, memang mending dibikinin rumah gitu. Biarin gubuk tapi nyaman lah. Kalau Pak Lurah mah ngomong begini, cari rumah yang bekas 1,5 juta, nanti dibangunin sama dibantu. Tapi kayaknya susah teh. Susah. Saya ngikutin pemerintah Pemdes di sini kayaknya untuk itu susah. Untuk apa maksudnya? Untuk bantuan Ya, untuk seperti ini? Pak Jaya kan ini hanya saya aja nih, Yanti, TAI yang mati-matian membela Mang Jaya itu dari surat-surat apa kita nyari uang untuk apa pindah ke sini kan surat-suratnya sekarang udah sini udah dari data kita yang berusaha yang mencari solusi Pak Jaya. Kayaknya Pemdes Batman nggak ada lah. Ini aja saya bel semua. Kalau ada teknologi merapat ke sini Pemdes nggak ada kan juga. Makanya bingung kayak gitu. Saya relawan saya di sini juga sudah setahun berjalan relawan di bidang kesehatan. Yang jujur di sini kesehatan paling menyedihkan deh. Nah saya berjalan setelah 1 tahun alhamdulillah. Bahkan saya di Puskesos ini peringkat ada penghargaan dari pemerintah untuk Kabupaten Garut ranking pertama. Jawa Barat ranking kedua, nasional keempat.
Itu perjuangan saya tanpa ada bantuan dari Pemdes. Saya berjuang gimana caranya, alhamdulillah. Sekarang ada arah kemajuan untuk memperhatikan masyarakat. Kita dorong habis-habisan teh. Padahal kita juga walaupun ini serba kekurangan, tapi saya melihat konten teteh, wah ini inspirasi saya lah. Kok teteh juga mau kemana datang, masa saya sih satu kampung aja, satu desa nggak mampu. Makanya saya peduli kesehatan, saya turun teh. Saya relawan, saya bawa mobilnya. Saya satu tim sama Bu Ai, Bu Yanti, Bu Ai, Pak Unang sekarang lagi nganter yang sakit. Itulah saya berjalan di bidang kesehatan, alhamdulillah. Kita menjalin relasi di tiap rumah sakit. Kita misalnya ada yang ke Tasik, tinggal telepon pihak rumah sakit itu titip warga Kertanegara, alhamdulillah berjalan gitu. Dari susuratan yang membantu Bu Ai, dari materi Bu Yanti, saya tim 4 Bu, alhamdulillah berjalan saling dukung tanpa dorongan Pemdes. Karena lihat sendiri teteh, saya sakit hati sebenarnya teh. Saya melihat di konten teteh itu waktu ada di Ciamis tuh ya, sambutan gua meriahnya. Kayak gimana itu pemerintah nganterin yang sakit. Nah saya masuk lagi, saya bel satu persatu tiap sekdesnya, desanya ada Teh Novi kesini yang membantu masyarakat kita yang sama orang sini mah diantepin Bu, teh selama berapa tahun setelah Bu Yanti ketemu teteh ya agak menggeliat gitu. Makanya harapan Sri Manggaya, harapan dari teteh bisa dibantu. Misalnya kan teteh dekat sama Deddy Mulyadi, mudah-mudahan saya itu pengen dijembatani sama teteh, dipertemukan sama Pak Deddy Mulyadi. Karena saya inspirasi banget sama Pak Deddy, lihat orang-orang susah diangkat. Sekarang di sini itu kesulitan paling di Garut itu kesulitan kesehatan teh. Alhamdulillah saya udah berjalan 1 tahun sama rekan, sama tim berjalan, alhamdulillah kesehatan menggeliatlah di sini. Ada istilahnya perhatian dari pemerintah desa, walaupun teteh lihat sendirilah. Kalau orang lain istilahnya adalah perhatian dari Pemdes, ada datang penghargaan, wah tamu jauh, orang sosial relawan yang kalau lihat apa, saya biasanya sehari-hari hanya melihat teteh sama Deddy Mulyadi, waduh inspirasi buat saya. Makanya yang bikin semangat saya itu hanya dari teteh. Saya relawan yang istilahnya saya kadang-kadang makan aja kekurangan teh. Kalau nggak melihat dari semangat teteh, saya nggak bakalan bertahan di sini. Mudah-mudahan lah kedepannya saya bisa dipertemukan sama Pak Deddy. Saya ini hanya satu Bu, ingin mempermudah masyarakat kekurangan armada saya. Ini kan ada armada bukan milik desa tapi BUMDes, badan usaha. Ini saya juga setor. Mudah-mudahan ke depan tim saya punya mobil untuk mempermudah masyarakat. Mudah-mudahan ke depan bisa gratis lah. Orang-orang yang sakit itu nggak usah terbebani harus nyewa mobil, harus itu ini. Maunya saya itu maunya gratis, keluar dari rumah sampai rumah gratis. Mudah-mudahan saya dijembatani sama teteh, ketemu Pak Deddy Mulyadi. Dan saya juga punya bukti-bukti itu Bu Ai, Ibu Ai. Ini foto-foto saya kerja selama ini yang sakit dipoto itu buat bahan pertimbangan buat teteh sama Pak Deddy. Oke, ya udah. Ini udah dikontrak 1 tahun. Iya Pak, ini sih sisanya. Ini sisanya. Jadi terserah Bapak. Kalau mau dibayarin ke 1 tahun sampai 1 tahun terserah. Ya, jadi semua nih keputusan Bapak maunya gimana. Nih Pak. Ya, kemarin kalau saya sekarang udah mulai kumpul-kumpul bahan aja dulu. Biar saya nyaman gitu. Karena di sini bukan saya nggak betah ini Bu, karena nggak ada sisa tanamnya gitu. Kalau ada sisa tanam kan saya bisa bikin kandang kambing gitu kan. Jadi ada bisa melihara kambing kan. Seolah-olah saya kalau nggak ada pekerjaan yang lain kan bisa saya kerja gitu Bu. Ya udah. Jadi itu kita bayarkan terserah Bapak.
mau plan ke depannya, rencananya seperti apa. Ya, kita serahin semuanya. Jadi, ini amanah udah kita sampaikan ya dari Coffee Lovers Indonesia untuk anak-anak Pak Jaya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau lama pengirimannya. Karena badan saya cuma satu, ya kaki saya cuma dua. Dan kita pun tinggalnya di Jakarta. Semua dibagi-bagi ke sini ya tadi. Total perjalanan 4 jam setengah ya? 4 jam setengah. Terus karena kemarin-kemarin bener-bener kita nge-handle yang prioritas buat saya gitu, yang sakit kanker payudara, udah berapa orang kanker payudara kita handle. Terus tumor testis, terus yang sangat-sangat membutuhkan lah kondisinya diabetes dan lain-lain gitu. Jadi kalau Pak Jaya kan alhamdulillah kondisinya sehat ya Pak ya gitu. Terus waktu saya tinggalkan di sini, Pak Jaya ya dalam kondisi yang fisiknya masih oke untuk bekerja gitu. Dan saya percaya alhamdulillah Pak Jaya baik-baik aja gitu. Karena aku juga suka nanya sama orang kontrakan ya, Nat, gimana kabar Pak Jaya, perkembangan Pak Jaya kayak gimana. Dan sekali lagi kita serahkan sama Pak Jaya, ini udah kita bayarin. Tapi kalau Pak Jaya mau men-stop atau seperti apa, kembali lagi ke Pak Jaya yang memutuskan ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mungkin insya Allah nanti kalau saya ada waktu, insya Allah ya, saya nggak mau janji lagi, ntar salah lagi saya. Insya Allah kalau saya ada waktu, panjang umur, sehat, dan bisa kesini lagi, saya kesini lagi ya Pak. Tapi jangan dianggap utang ya Pak ya, karena udah selesai semua ya yang kita berikan bantuan. Terus janji-janji saya udah lengkap semua ya Pak. Oke, udah clear ya Pak. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih doang. Sama-sama Pak, sama-sama. Mudah-mudahan saya rumah ini jadi jembatan kehidupan saya ke depannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ada peningkatan. Amin, amin. Dan mulai budak kayak anak-anak yang bisa belajar, bisa ngaji. Gitu. Amin. Karena pertolongan Ibu Yanti pertamanya kan kemarin saya Ibu Novira. Semuanya saya yang jelasnya udah nggak bisa ngomong banyak Bu, cuma bisa terima kasih doang. Amin, amin, amin. Dan kita diberi kesehatan oleh Allah Amin. SWT. Amin. Kalau saya sih membantu sesuai dengan kemampuan saya Pak. Kalau saya bisa bantu ya saya lakukan. Tapi sekali lagi saya juga punya keterbatasan karena kan saya bukan kerja di pemerintah ya. Sekali lagi itu saya tekankan. Kalau Pak Deddy Mulyadi alhamdulillah enak aksesnya. Nah kita kan masih berjuang gitu. Anggaplah kita rakyat jelata yang berjuang untuk sesama umat manusia yang membutuhkan. Gitu guys. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Dan aku mau nitip pesan untuk kalian yang suka bilang YouTuber itu orang kaya. Jangan salah guys ya. YouTuber itu nggak orang kaya. Kecuali mungkin pada saat pendapatan kita nggak berbagi lagi, itu nggak masalah. Loh, saya dapat aja saya berbagi lagi, gimana saya mau jadi orang kaya? Yang penting kaya hati aja yang paling utama. Itu yang penting. Amin Pak, amin, amin gitu. Jadi nanti habis ini kita selesaikan sama keluarganya JJ biar selesai, dan habis itu kita mau ke Tasikmalaya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Hati, saya terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sebenarnya Ibu bisa sekolah dan saya tidak bisa. Iya, sama-sama. Itu saya sekali Oh, berkat terima Allah, kasih, Bu. ya, tapi jalan Bu Novi gitu. Amin. Itu udah beberapa kali ngomong Pak Jaya gini gitu. Maaf, bukan meluhurin, bukan saya menolak Mang Jaya, bukan menolak. Tapi kalau ada sisa uang ngomong sama saya sering, sama saya suka dimarahin gitu. Biarin berapa juga, saya mau dibikinin rumah segede apapun gitu, biar bisa usaha sendiri. Kambing saya udah capek hidup di sana. Saya pokoknya mau di sini, udah betah di sini. Nah, makanya saya nanyain ada tanah cari ya, tanah kekayaan desa gitu. Ya alhamdulillah mungkin di sini gitu. Tapi saya kesannya nggak tahu gitu. Cuman sekali lagi saya minta maaf, terima kasih. Nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Alhamdulillah, saya lagi di rumah Pak Jaya, terus ketemu dengan orang yang hebat banget, Masya Allah, menginspirasi saya akan artinya kesabaran dan ketulusan dalam kehidupan. Nah, Pak Nur Hadi ini umur berapa Pak? 38. 38. Nah, mohon maaf Pak, ini kenapa Pak? Boleh diceritakan?
Dulu waktu kerja di daerah Bintaro, di proyek, ketiban itu apa? Coran. Ya, coran langsung, kalau yang ini langsung lepas, kalau yang ini amputasi di rumah sakit. Oke, itu 2014 ya? Ya 2014. Tapi bukan memutuskan semangat Pak Nur Hadi untuk mencari uang dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Nur Hadi ini membuat anyaman bambu ini guys, foto dan videonya. We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I wave goodbye to my old life. Itu dia foto dan videonya. Jadi untuk kalian yang mau order dan beli, boleh banget langsung hubungi Pak Nur Hadi di nomor 0838 16 18 44 64. Nah, berarti kalau misalnya mau order langsung bisa hubungi ke nomor WhatsApp aja ya. Ya, Lokasinya WhatsApp di mana, Pak? Kampung Wenjual, Desa Kutanagara. Oke guys, jadi untuk kalian yang mau order, boleh hubungi langsung Pak Nur Hadi. Jadi bukan kalian butuh atau nggak butuh, tapi kalian mengapresiasi hasil dari yang sudah dibikin oleh Pak Nur Hadi dengan jerih payah gitu. Karena Pak Nur Hadi mempunyai keterbatasan, tapi keterbatasannya ini tidak menyulutkan semangat Pak Nur Hadi untuk mencari uang guys. Jadi iya, untuk keluarga ya Pak, karena mencari uang adalah kewajiban dan ibadah, apalagi untuk istri dan anak. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't